Sahabat RTV, akibat jeratan utang dan desakan kebutuhan ekonomi bisa membuat seseorang gelap mata hingga tega menghabisi nyawa orang lain. Tipu muslihat pun dijalankan demi menguasai harta benda korban hingga mengelabui warga serta aparat kepolisian. Seorang penumpang taksi online memperdayai dan membunuh pengemudi taksi dengan tujuan merampas mobil yang dikendarai korban. Untuk menutupi aksi kejinya, pelaku pun bersandiwara bahwa ia turut menjadi korban perampokan. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus nyawa pengemudi taksi online dihabisi penumpangnya sendiri. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Warga di sekitar Jalan Nongko Jajar Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur digemparkan oleh penemuan sebilah pisau berlumuran darah. Ceceran darah dan pisau tersebut kemudian mengarahkan warga ke sebuah mobil minibus yang terparkir di sebuah area wisata. Dan warga pun lagi-lagi dikagetkan oleh penemuan sesosok tubuh tak bernyawa di dalam mobil tersebut. Tolong bolo-bolo banser cepat merapat ke depan bakti Sebuah alam. peristiwa tak biasa terjadi pada Jumat dini hari 29 April 2022. Sebilah pisau berlumuran darah ditemukan warga di Jalan Nongko Jajar Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian yang terekam video amatir ini pun sontak menggemparkan warga sekitar. Tolong bolo-bolo banser cepat merapat ke. Terdengar suara perekam video yang panik sambil mengajak orang yang menonton video tersebut untuk mencari tahu dari mana ceceran darah itu berasal. Senjata tajam. Setelah ditelusuri, ceceran darah itu berakhir di sebuah mobil minibus putih yang terparkir di depan pintu masuk area wisata Bakti Alam. Warga pun segera menghubungi polisi, serta tidak ada yang berani menyentuh pisau dan mobil di lokasi kejadian. Saat polisi tiba dan membuka pintu mobil, ditemukan sesosok jasad pria berlumuran darah dengan posisi tertelungkup di sela kursi tengah. Waktu saya berangkat mau ke Kembal, itu mobil itu langsung belok kanan. Dari arah mana, Pak? Dari arah sini, ya dari arah Nongko Jajar, sampai mau turun ke arah Purwodadi. Mungkin itu, tapi mobil itu standby di gerbang Bakti Alam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pria yang diperkirakan berusia 30 tahun ini diduga kuat adalah korban pembunuhan karena terdapat luka robek di bagian punggung dan perut. Kita udah olah TKP yang menggunakan identifikasi dan saat ini sekarang mayat kita bawa ke rumah sakit Porong Desa Bakti. Untuk motif sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dulu dari keterangan dari beberapa saksi dan mungkin ada orang yang melihat, masih kita dalami dulu. Penemuan jasad bersimbah darah di dalam mobil ini tentu memunculkan pertanyaan, siapakah korban? Dan siapa orang yang begitu tega menghabisi nyawanya dengan cara yang sadis? Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap misteri di balik kasus pembunuhan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, Turn Back Crime, RTV. Misteri jasad dalam mobil minibus yang diduga korban pembunuhan di area parkir tempat wisata di Pasuruan, Jawa Timur akhirnya terungkap. Seorang pria yang ditemukan di lokasi kejadian dalam kondisi terluka dan mengaku sebagai korban perampokan menjadi kunci utama atas terkuaknya kasus pembunuhan berdarah ini. Cepat merapat ke Bak sebuah adegan film horor.
Video amatir warga ini merekam detik-detik awal peristiwa mengerikan yang menggemparkan banyak orang. Bermula dari penemuan sebilah pisau berlumuran darah, serta ceceran darah yang bermuara pada sebuah mobil minibus di tempat parkir wisata air terjun Pengumben di Desa Sugro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jumat dini hari, 29 April 2022 lalu. Warga yang curiga pun tak berani mendekat ke mobil dan memilih untuk memanggil polisi. Kecurigaan warga akhirnya terbukti. Setelah polisi sampai dan membuka mobil tersebut, ditemukan sesosok jasad pria dengan kondisi luka cukup parah di beberapa bagian tubuhnya. Kekagetan warga ternyata tak berhenti di situ. Selain sesosok jasad, tidak jauh dari mobil tersebut ditemukan pula seorang pria dalam kondisi bersimbah darah dan terluka. Kepada warga, pria ini mengaku sebagai korban perampokan. Namun nyatanya, fakta sesungguhnya berhasil diungkap polisi. Pria yang ditemukan dalam kondisi terluka di dekat mobil berisi jasad tidak lain adalah pelaku pembunuhan. Dari hasil interogasi polisi, pelaku akhirnya membeberkan kronologis pembunuhan tersebut. Pelaku mengungkapkan bahwa ia dan korban sebelumnya sudah saling kenal, karena pelaku beberapa kali menggunakan jasa korban yang berprofesi sebagai pengemudi taksi online. Saat peristiwa terjadi, niat jahat pelaku muncul untuk merampas mobil korban. Pelaku memesan jasa korban tanpa menggunakan aplikasi. Tanpa menaruh curiga karena merasa sudah saling kenal, korban pun menuruti dan mengantar korban ke lokasi wisata air terjun Pengumben di Desa Sugro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sesampainya di lokasi, pelaku langsung menyerang korban menggunakan pisau yang sudah disiapkan sebelumnya. Tak tinggal diam, korban balik melawan sehingga sempat terjadi duel di dalam mobil. Namun karena mengalami luka cukup parah, korban akhirnya tewas di lokasi kejadian. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku merasa kebingungan bagaimana membuang jasad korban. Sementara masyarakat sudah ramai karena melihat ceceran darah dan pisau berlumuran darah yang tertinggal di jalan. Pelaku lalu bersandiwara dan mengarang cerita kepada warga bahwa telah terjadi perampokan. Menurut pengakuan pelaku yang ditangkap sehari setelah kejadian, ia nekat merampok dan membunuh karena hendak merampas mobil korban yang akan ia jual demi melunasi utang-utangnya. Telah ditemukan satu buah kendaraan dengan penumpang 2 orang, satu diantaranya meninggal dunia dan 1 orang terluka yang dibawa ke puskesmas oleh warga. Dan dari hasil penyelidikan ternyata yang dibawa puskesmas itu adalah pelaku yang sudah kita lakukan penangkapan, di mana dari pelaku ini motifnya yaitu ingin menguasai kendaraan milik korban, dan korban sendiri adalah pemilik kendaraan dari mobil di ini. Pelaku kini harus menjalani proses hukum akibat perbuatannya menghabisi nyawa orang lain dan dijerat pasal pidana 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, Turn by Crime, RTV. Bagaimana pengakuan pelaku hingga tega menghabisi nyawa sopir taksi online yang selama ini sudah dikenalnya? Sesaat lagi tetap di Turn by Crime.